Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Reza Qais Al-Qarni, NIM 1830210044. Berdirinya saya di sini guna memenuhi tugas UAS Teologi Anti Korupsi, yaitu dengan menjelaskan isai tentang teologi anti korupsi yang mencakup 5 tema, yaitu diantaranya 1. Membangun kesadaran teologi anti korupsi berbasis keluarga. 2. Membangun kesadaran teologi anti korupsi perspektif sosial. 3. Membangun kesadaran teologi anti korupsi perspektif kemanusiaan. 4. Memahami peran agama dalam korupsi. 5. Relasi agama dan negara dalam pemberantasan korupsi. Langsung saja kita membahas pada tema yang pertama, yaitu membangun kesadaran teologi anti korupsi berbasis keluarga. Peran keluarga sangat penting bagi terbentuknya perilaku sang anak. Nilai kejujuran dalam keluarga yaitu adalah nilai nomor 1. Orang tua sangat memengaruhi bagi terbentuknya sikap dan perilaku anak. Ibu merupakan pendidik pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak dari umur 0 sampai 9 tahun. Keutamaan kehadiran ibu memaksa sebagai sumber pembelajaran, lebih dari ayah dan keluarga besar. Dan ayah lebih berperan sebagai content source, yakni ayah sebagai orang tua yang menyampaikan ilmu pengetahuan, informasi kehidupan, serta bisa menjadi teman berbicara. Orang tua harus senantiasa memberi edukasi terhadap anak. Edukasi berupa film, cerita atau dongeng, dan lagu-lagu. Edukasi melalui film juga cocok bagi pengetahuan si anak, dengan mengambil nilai-nilai kejujuran di dalamnya. Sama halnya dengan cerita atau dongeng, juga mengambil pembelajaran sikap jujur dan baik dalam sebuah cerita. Pola penanaman nilai kejujuran lebih menekankan reward and punishment atau penghargaan dan hukuman, bukan komunikasi dialogis. Membangun karakter kejujuran hendaklah berdasarkan pemaknaan sang anak, bukan sekedar paksaan dan kepatuhan bersifat semu. Nilai kejujuran membutuhkan role modeling atau panutan yang konsisten dan konkret. Role model ini lebih efektif jika dilakukan langsung oleh orang tua dan didukung oleh role model dari tokoh setempat, sehingga anak dapat melihat langsung bagaimana implementasi dan contoh dari nilai kejujuran. Peran dari keluarga besar juga tidak kalah penting. Keluarga besar lebih berperan dalam memberikan dukungan kasih sayang, mengingatkan perilaku buruk kebersamaan dalam menikmati waktu luang dan santai, dan pengawas saat ayah dan ibu sedang bekerja, terutama bisa dilaksanakan oleh kakek, nenek, om, tante. Sehingga peran yang utama dari kedua orang tua dan keluarga besar sangatlah penting bagi terciptanya sifat dan perilaku anak sejak dini. Masuk ke tema yang kedua, yaitu membangun kesadaran teologi anti korupsi perspektif sosial. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan terbesar di Indonesia yang harus diberantas. Namun melakukan pemberantasan korupsi tidaklah semudah memberantas kejahatan konvensional yang cukup dilakukan dengan hanya melakukan penegakan hukum saja. Dalam perspektif sosial ini, yaitu menjurus pada masyarakat, meningkatkan peran pendidikan khususnya agama, supaya tercipta manusia yang memiliki jiwa rohani yang sehat dan kuat, serta dapat membentuk lingkungan yang sehat dan kuat. Peran agama sangat penting bagi terciptanya akhlak manusia, akhlak yang baik tentunya. Menekanan pada pembenahan kesehatan jiwa masyarakat dapat juga dengan melakukan pendekatan pada intensitas budaya nasional. Pendekatan terhadap identitas budaya dapat dilakukan dengan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara sadar dalam usaha pencegahan dan penanggulangan korupsi. Peran masyarakat dalam kehidupan sosial.
Masyarakat dapat bercita sebagai alat kontrol sosial yang bekerja dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Pendekatan terhadap identitas budaya ini dapat dilakukan dengan memotivasi masyarakat. Masuk ke bab yang ketiga, yaitu membangun kesadaran teologi anti korupsi perspektif kemanusiaan. Korupsi bukan soal persoalan moral, akan tetapi lebih mengarah pada persoalan sistem. Sekarang ini, korupsi menjadi salah satu persoalan serius yang harus dihadapi oleh semua kalangan dan elemen. Perilaku korupsi memang sangat merugikan, bahkan dapat juga merugikan dirinya sendiri. Kerugian-kerugian yang terjadi akibat perbuatan korupsi sangat besar. Uang yang seharusnya buat rakyat malah ditirap sendiri oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Korupsi merupakan perbuatan zalim yang harus dihindari. Hilangnya hati nurani dari para pelaku korupsi membuat mereka semakin leluasa dalam menjalankan korupsi. Tidak peduli rakyat sengsara atau tidak, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya. Memang perilaku korupsi dapat menghilangkan sisi kemanusiaan, berbuat kejam demi keuntungan dirinya sendiri. Di negara ini, korupsi adalah perilaku yang sulit dihilangkan dan diberantas. Hukum yang tumpul dan tidak ada undang-undang yang tegas dalam memberantas korupsi. Tema keempat, memahami peran agama dalam korupsi. Peran agama sangat penting. Peran agama dapat menyadarkan akan perbuatan korupsi, yaitu dengan pendidikan agama dengan nilai dan prinsip kebenaran. Dengan pengetahuan agama dapat menjadikan seseorang takut akan melakukan dosa. Agama sejatinya dapat berperan efektif dalam mencegah dan melakukan korupsi dan menjauhkan perilaku koruptif pejabat publik beserta aparaturnya. Dalam agama Islam mempunyai pendidikan dengan nilai dan prinsip-prinsip kebenaran. Kebenaran dalam agama Islam bersifat mutlak. Agama berperan dalam membangun jiwa yang baik. Dalam pengetahuan agama dapat menjadikan seseorang takut akan melakukan dosa. Jika seseorang mempunyai ilmu agama yang kuat dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari, maka ia senantiasa berjaga-jaga dari perbuatan dosa. Nilai yang terdapat dalam agama dapat membuat pencegahan perilaku korupsi. Berikut nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam. Nilai keimanan kepada Allah dan konsistensi dalam kebenaran. Nilai keimanan ini merupakan nilai utama dan yang paling ditekankan dalam proses pendidikan Islam. Nilai inilah yang menjadi dasar seorang muslim untuk tetap tunduk dan patuh kepada Allah. 2. Nilai kejujuran dalam memegang amanah. Kejujuran adalah pembeda antara perilaku korupsi dengan yang tidak. Nilai kejujuranlah yang menjadikan individu masih layak untuk diberikan amanah tertentu atau tidak. C. Nilai keadilan. Nilai keadilan harus ditegakkan menyeluruh baik oleh masyarakat biasa, bagai pemerintahan, aparat hukum, atau kepala negara. Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang terakhir, nilai keteguhan dalam memegang janji. Nilai keteguhan dalam memegang janji ini selaras dengan prinsip akuntabilitas, kontrol kebijakan dalam prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi. Dalam Islam, janji dijunjung tinggi untuk dilaksanakan. Mereka yang mampu menunaikan dengan sempurna digambarkan Al-Quran adalah salah satu orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Tema yang kelima, relasi agama dan negara dalam pemberantasan korupsi. Hubungan antara agama dan negara dalam memberantas korupsi sangat diperlukan untuk kesejahteraan negara. Di Indonesia, agama adalah suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila, yaitu sila ke-1. Agama Islam yang mayoritas menjadi agama di Indonesia sebagai agama sempurna harusnya dapat menciptakan individu yang berkualitas secara perilaku. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang khalik, tetapi juga mengatur hubungan antara sama manusia, bahkan manusia di dalamnya bernegara, dan manusia dengan alam. Jalur keagamaan adalah salah satu cara yang dapat diharapkan bisa memberikan kontribusi yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Dengan melakukan penyadaran mentalitas keagamaannya, kita tahu bahwa di negeri ini para pelaku korupsi adalah orang-orang yang beragama, tetapi tidak tahu
kita tahu bahwa di negeri ini para pelaku korupsi adalah orang-orang yang beragama, tetapi tidak mencerminkan perilaku keberagamaan orang tersebut. Untuk itu diperlukan kajian dalam memperdalam agama melalui jalur legitimasi lewat tokoh agama terhadap penyadaran personal maupun lingkungan. Suatu negara harus mempunyai konsep kenegaraan dan kebangsaan agar negara tersebut aman. Di Indonesia sendiri, pada dasarnya dan itu sudah memiliki konsep nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan masih banyak lagi norma yang baik yang terdapat di masyarakat. Yang akhirnya berbuah konsepsi tentang dasar negara yang dirumuskan dengan 5 prinsip yang disebut Pancasila, yang menjadi sebuah basis moralitas dan haluan kebangsaan dan kenegaraan. Penerapan dari sila-sila Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga dapat membentuk sikap perilaku yang mencerminkan sikap baik yang mampu memerangi budaya untuk korupsi, karena Pancasila merupakan pedoman pilar kebangsaan. Sejatinya agama dan Pancasila merupakan memiliki peran yang sangat besar bagi pemberantasan korupsi di negara Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila dan agama sebagai cerminan perilaku individu dan masyarakat, maka akan menciptakan budaya pada lingkungan sosial yang baik pula. Tidak mudah meletakkan kedua unsur tersebut di tengah masyarakat dan lingkungan negara. Hanya saja perlu niatan dan keseriusan yang kuat dari semua golongan atau semua elemen. Saya yakin jika lingkungan dan budaya tercipta dengan baik melalui dua unsur tersebut, maka korupsi tidak akan mendapatkan ruang di Indonesia, sebab banyak individu yang menolak praktik korupsi tersebut. Dan pada akhirnya, eksistensi agama dan Pancasila mampu mengalahkan eksistensi korupsi di negara Indonesia. Untuk itu, hubungan antara agama dan negara sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya dari pembahasan kelima tema tersebut. Apabila kurang jelas atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.